Pada awal pernikahan mereka, Mira tidak pernah membayangkan bahwa hidup bisa runtuh bukan karena bencana besar, melainkan karena sesuatu yang tampak kecil. Sebuah layar ponsel di genggaman tangan suaminya. Ardi adalah pria yang ia pilih bukan karena harta, melainkan karena caranya tersenyum saat lelah, caranya menepati janji kecil, dan caranya berkata, "Tenang, selama kita bersama, semua bisa diusahakan." Kalimat itu dulu terdengar seperti fondasi yang kokoh. Mira mempercayainya sepenuh hati. Rumah mereka tidak besar, namun setiap sudutnya menyimpan harapan. Dapur kecil dengan kompor 2 tungku, ruang tamu sempit yang sering menjadi tempat mereka tertawa, dan kamar tidur sederhana yang menjadi saksi janji untuk bertahan dalam suka dan duka. Mira bahagia. Ia tidak menuntut apa-apa selain kehadiran. Ardi pulang kerja dengan keringat dan lelah. Mira menyambut dengan makanan hangat dan senyum tulus. Hidup mereka pelan, tetapi utuh. Perubahan itu datang tanpa suara. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pengakuan mengejutkan. Hanya kebiasaan kecil yang bergeser. Ardi mulai sering menunduk menatap ponsel. Jarinya bergerak cepat. Matanya menyala dengan harapan aneh yang tidak pernah Mira kenali sebelumnya. "Kamu lagi apa?" tanya Mira suatu malam. "Baca-baca," jawab Ardi singkat, lalu mematikan layar. Awalnya, Mira tidak curiga. Ia mengira itu hiburan, pengisir penat. Hingga suatu hari, uang belanja terasa selalu kurang. "Gaji bulan ini belum masuk," tanya Mira pelan. "Masih ada urusan?" jawab Ardi, menghindari tatapannya. Mira mengangguk. Ia belajar menekan kebutuhan. Ia percaya, karena cinta seringkali membuat seseorang menutup mata, bukan karena bodoh, tapi karena berharap. Judul itu masuk perlahan, seperti racun yang diteteskan setitik demi setitik. Ardi menyebutnya permainan. "Cuma iseng," katanya. "Iseng? Kok sampai begadang?" "Sekali ini saja. Aku hampir menang, Mir." Kata hampir menjadi kata yang paling sering Mira dengar. Hampir menang, hampir balik modal, hampir menutup semua masalah. Namun, hidup mereka justru semakin jauh dari kata cukup. Tagihan menumpuk, pinjaman kecil muncul. Mira menemukan pesan-pesan aneh di ponsel Ardi, tentang saldo, tentang deposit. Jantungnya berdebar. "Kamu judi?" tanya Mira akhirnya. Suaranya gemetar. Ardi terdiam, lalu menjawab dengan nada defensif. "Bukan judi, ini game." "Game kok pakai uang? Semua orang juga gitu." Mira menangis malam itu. Bukan karena uang, tetapi karena jarak yang tiba-tiba tumbuh di antara mereka. Ardi menjadi mudah marah. Suaranya meninggi untuk hal-hal kecil. Ketika kalah, ia mengurung diri. Ketika menang sedikit, ia tersenyum aneh. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum orang yang mengejar bayangan. Tabungan mereka habis lebih dulu. Mira mencoba menenangkan diri. Nanti bisa ditabung lagi. Namun tak lama kemudian, Ardi berkata, "Kita jual perhiasan kamu dulu." Mira menatap cincin pernikahannya. "Ini janji kita. Nanti aku beliin yang lebih bagus." Cincin itu dijual. Mira menahan air mata di depan penjual emas. Tangannya gemetar saat menerima uang yang terasa panas, bukan karena nilainya, tetapi karena maknanya. Ia pulang, memasak seperti biasa, tersenyum seperti biasa. Ia belajar pura-pura kuat.
Lalu motor dijual. "Kita masih bisa naik angkutan," kata Ardi. Mira mengangguk. Ia berjalan lebih jauh, memikul belanjaan lebih berat, tanpa mengeluh. Ia berharap pengorbanannya cukup untuk menghentikan semuanya. Namun, judul tidak pernah kenyang. Televisi dijual, lemari menyusul, kulkas pun akhirnya pergi. Rumah terasa kosong, bukan hanya perabotnya, tetapi jiwanya. Hingga suatu sore, Ardi berkata dengan suara yang tidak pernah Mira lupakan, "Kita harus jual rumah." Mira terduduk. "Rumah ini satu-satunya yang kita punya. Aku bisa balikin semuanya, percaya aku." "Sudah berapa kali aku harus percaya?" Ardi membanting meja. "Kamu gak dukung aku." Kata dukungan menjadi senjata. Mira memilih diam. Rumah itu akhirnya dijual. Uangnya tidak pernah benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Sebagian besar lenyap. Mira tidak lagi bertanya kemana. Ia sudah terlalu lelah untuk berharap. Mereka pindah ke rumah kontrakan sempit di pinggir kota. Dindingnya tipis, atapnya bocor. Malam-malam terasa panjang. Ardi sering terjaga, menatap ponsel, tertawa sendiri. Sebentar lagi, gumamnya. Mira memeluk bantal, menahan takut. Untuk bertahan, Mira mulai berjualan di pasar. Ia bangun sebelum subuh, mengikat rambut, mengangkat dagangan, dan berjalan di antara hiruk-pikuk orang yang tidak tahu apa yang ia bawa di hatinya. Di pasar, ia tersenyum pada pembeli. "Berapa, Bu?" "Murah saja," jawabnya. Ia belajar kuat karena tidak ada pilihan lain. Sementara itu Ardi semakin tenggelam. Ia marah tanpa sebab. Ia menuduh Mira menghalangi rezekinya. "Kalau kamu lebih percaya aku pasti menang." "Ini bukan tentang percaya," jawab Mira dengan suara lelah. "Ini tentang berhenti." Suatu malam Ardi mengamuk. Ia melempar barang, berteriak pada dinding, menangis lalu tertawa dalam satu nafas. Mira bersembunyi di sudut rumah, menutup telinga. Ia berdoa tanpa suara. "Tolong, hentikan ini." Ardi akhirnya berjalan tanpa arah. Tetangga mengantar pulang dengan tatapan aneh. "Suami kamu kenapa?" Mira hanya menjawab pelan, "Dia sakit." Diagnosis datang seperti palu. Gangguan mental berat akibat kecanduan judi dan tekanan berkepanjangan. Kata-kata dokter terdengar jauh. Mira duduk, memegang tas lusuhnya, mencoba bernapas. Orang-orang menyarankan pergi. "Masih muda, cari hidup baru. Ngapain ngurus orang gila?" Mira mendengar semuanya. Ia pun ingin lari. Namun setiap kali ia menatap Ardi yang kini duduk diam, tatapannya kosong, ia teringat masa lalu. Pria yang dulu memeluknya saat hujan, yang dulu berkata akan bertahan. "Aku masih di sini," bisik Mira di sampingnya. Ardi tidak menjawab, namun Mira tetap duduk. Hari-hari berikutnya adalah ujian kemanusiaan. Mira memandikan Ardi, menyuapinya, menenangkannya saat ia berteriak ketakutan pada dunia di kepalanya. Kadang Ardi menatapnya dan bertanya seperti anak kecil, "Kamu siapa?" Mira tersenyum sambil menangis. "Aku istrimu." Tidak ada akhir bahagia ala dongeng. Tidak ada uang kembali. Tidak ada kesembuhan instan. Hanya seorang wanita yang memilih bertahan ketika semua alasan untuk pergi tersedia. Di pasar, Mira tetap berjualan. Di rumah, ia tetap merawat. Ia lelah,
tetapi tidak menyerah. Suatu sore, saat Ardi tenang, Mira duduk di sampingnya. "Kalau suatu hari kamu tidak pernah sembuh," katanya pelan, "aku tetap di sini." Entah Ardi mengerti atau tidak, Mira mengucapkannya untuk dirinya sendiri. Cerita ini bukan tentang kemenangan materi. Ini tentang memilih tetap manusia. Tentang cinta yang tidak lagi romantis, tetapi penuh pengorbanan. Dan tentang seorang wanita yang kehilangan segalanya, kecuali hatinya.